Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat kita untuk baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Berpulang ke rahmatullah Syekh guru kita, guru mursyid daripada tarikat Naqsabandi Al-Khalidiyah Al-Mujtahidiyah, Syekh Haji Buya Abdul Ghani bin Dukun. Apa yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan meninggalnya mursyid tarekat Naqsabandiyah ini adalah bahwasanya idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Kalau dah datang janji masa perjanjian kita kepada Allah yang disebut dengan ajal, la yastakhiruna sa'ah, tidak bisa dimundurkan meskipun hanya 1 detik. Wala yastaqdimun, tidak pula bisa dimajukan meskipun hanya 1 saat. Kalau dah sampai janji kita, maka meninggal dunia lah kita. Ini ternyata rekan-rekan semua dipertegas dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abdullah bin Mas'ud bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna yajma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan. Thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik, thumma yakunu mudghatan mithla dhalik." Kemudian fayursalu alaihil malak fayanfukhu fihi ruh bi kadbi rizqihi wa ajalihi syakiyun aw sa'idun ila akhirih. Nabi sallallahu alaihi wasallam 1500 tahun yang lalu telah mengingatkan kepada kita bahwasanya kita ini dikumpulkan oleh Allah di dalam perut ibu kita 40 hari 40 malam berbentuk nutfah. Nutfah ini kalau bahasa Pak Haji Agus orang kesehatan itu adalah sperma. Dikumpulkan dalam perut ibu kita 40 hari 40 malam itu berbentuk nutfah. Kemudian sumayakunu alaqatan, kemudian dari nutfah ini dirubah oleh Allah menjadi segumpal darah, alaqah. Berapa lama? 40 hari pula. 40 hari 40 malam. Sumayakunu mudghatan, dari nutfah berubah jadi segumpal darah, berubah pula menjadi segumpal daging. Fayursalu alaihil malak, 40 hari 40 hari 40 hari. Kemudian fayursalu alaihil malak, diutuslah kepadanya seorang malaikat. Fayanfukhu fihi ruh, ditiupkanlah ruh kepada bayi ini tadi. Jadi 40 hari nutfah, 40 hari segumpal darah, 40 hari segumpal daging. 4 kali 3 12, 120 hari. 120 hari berapa bulan berarti? 4 bulan. Maka orang Jawa kalau ada anak atau istrinya yang hamil lalu kemudian janinnya berusia 4 bulan, ada acara kenduri namanya mapati. Kalau udah sampai 7 bulan, orang Jawa buat acara namanya mitoni, 7 bulanan. Nah, 4 bulan itu ternyata ditiupkan ruh kepada kita. Ditiupkan ruh, nah ini yang penting, yang ingin kita bahas dalam waktu singkat. Fayanfukhu fihi ruh, setelah ditiupkan ruh di usia kandungan 4 bulan, 120 hari. Bikat birizkihi, di situ kita buat janji dengan Allah tentang rezeki kita. Wa ajalihi, dan ajal kita. Kemudian hidup kita sa'idun atau saqiyun, bahagia atau sengsara. Semua sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. Lauhil Mahfuz itu Bapak artinya, lauhun itu artinya papan. Mahfuz itu artinya terjaga, papan yang sudah terjaga.
mencakup nama kita, rezeki kita, jodoh kita, anak kita, pekerjaan kita, bahagiakah kita, sengsarakan kita. Kemudian itu disebut dengan istilah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini berkaitan dengan ajal. Hari ini ada dua kejadian orang meninggal. Yang pertama itu Buya Abdul Ghani di usianya yang ke-82 tahun, lahir tahun 44. Kemudian ada pula orang meninggal di Jalan Pemda. Dua kondisi sama-sama meninggal tapi kondisinya berbeda. Yang satu meninggal normal karena sakit, yang satu meninggal karena dibunuh. Seorang perempuan yang dalam berita itu dikatakan berkelahi dengan suaminya, kemudian kabur dari rumah, pergi ke tempat rekan kerjanya seorang laki-laki, lalu terjadilah perbincangan. Menurut penjelasan dari yang saya baca itu berakhir dengan sebuah pembunuhan. Nah, dua kejadian yang sama-sama meninggal dunia tapi sebabnya berbeda. Kita meninggal nanti pasti akan ada sebab. Ada sebab karena sakit, ada sebab karena dibunuh, ada sebab karena kecelakaan dan lain sebagainya. Maka berkenaan dengan kematian ini, orang Islam diajarkan untuk tidak takut, akan tetapi mempersiapkan kematian itu. Kita tidak tahu kapan kondisi kita dipanggil oleh Allah, karena kematian itu adalah misteri dari Allah. Kalaulah kematian itu tidak misteri, pasti kita sudah menyiapkan hari ini. Karena itu misteri, yang mesti kita lakukan adalah bersiap-siap untuk kematian itu. Apa yang perlu kita persiapkan? Banyak-banyak kita berzikir, banyak-banyak kita beribadah, sholat dan lain sebagainya. Maka kepada sahabat-sahabat saya yang saya muliakan dan saya hormati, di momentum yang baik ini sama-sama kita saling mengingatkan pada kebenaran dan kesabaran. Alhamdulillah, perkumpulan majelis taklim kita ini mudah-mudahan tetap terjaga, sehingga saya sampai hafal karena saking seringnya dikirimkan doa almarhum Bintan bin Dangkok. Itu di tempat Bang Yudi juga dia, tempat Haji Bari dia juga. Tempat dia juga. Ini sampai hafal saya. Itulah manfaat perkumpulan kita ya. Jadi mudah-mudahan, saya tidak pula menjamin salah seorang di antara kita nih doa kita dikabulkan Allah. Saya tidak tahu itu. Akan tetapi saya yakin di antara lisan-lisan kita ini ada yang tulus ikhlas membacakan Al-Fatihah, itu kemudian menembus arasnya Allah Subhanahu wa taala, menjadi sabab musabab doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pahalanya disampaikan kepada almarhum dan almarhumah dari yang kita hadirkan. Inilah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan minkum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.